Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB pada hari ini, Senin 31 Oktober 2024. Bersama saya Pendeta Marta Tuhumena Tarihoran sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Parepare. Sepanjang hari ini kita sudah melewati begitu banyak kegiatan dan aktivitas kita. Malam hari ini, sebelum kita menutup semua kegiatan kita di hari ini, kita ingin mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati bagi kita. Sahabat GPIB sekalian, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di malam hari ini Bapa, karena penyertaan, perlindungan, dan tuntunan Tuhan sepanjang aktivitas kami di hari ini. Sebelum kami menutup kegiatan kami, kesibukan kami di hari ini Bapa dengan istirahat malam, kami ingin mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami hayati, kami maknai menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat terindah bagi kami di malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab untuk kita pada malam hari ini dari 1 Samuel pasal 3 ayat 19 dan 20. Demikian tertulis, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sahabat GPIB sekalian, pembacaan kita mulai dari hari ini, kemarin kita diajak untuk menghayati dan memaknai panggilan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Di awal atau dalam pembacaan awal di pasalnya yang ketiga, pasalnya yang ketiga mulai dari ayat 1 yang menceritakan bagaimana Samuel dipanggil oleh Allah. 3 kali Allah memanggil Samuel, dan kemudian nyatalah bagi dia sebagaimana penegasan dari Imam Eli bahwa itulah suara Tuhan. Di ayatnya yang ke-9 atau di ayatnya yang ke-10 mengatakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Dari hal ini kita diajar untuk membangun kepekaan. 3 kali Samuel dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama dan kedua, Samuel tidak mengerti. Bahkan dia tidak peka sama sekali. Dipikirnya yang memanggilnya adalah Imam Eli. Padahal bukan Imam Eli yang memanggilnya, tetapi suara Tuhan. Proses kemudian terjadi dalam kehidupan Samuel. Itulah yang kemudian menjadi penekanan dalam pemaknaan kita akan firman Tuhan dengan tema perjalanan yang mendewasakan iman. Samuel dipanggil oleh Tuhan dalam usianya yang ke-12 tahun.
Tentu usia yang masih sangat muda belia, ia masih teruna, ia masih remaja. Ya, seperti kita memahami anak-anak di masa itu atau kita ketika pada usia itu. Pastilah masih penuh dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau berbicara tentang kepekaan kepada suara Tuhan, pasti Bapak, Ibu, dan saya sama pendapatnya, belum peka. Begitupun juga kita, masih penuh dengan hiruk pikuk kegiatan, kesibukan kita di masa remaja itu. Tetapi justru berbeda dengan Samuel, Tuhan memanggilnya di usia yang serba sibuk itu. Di usia di mana seseorang penuh dengan kreativitas, aktivitas, kegiatan-kegiatan yang mewarnai kehidupan. Tapi justru di situ Tuhan memanggil Samuel. Ini yang tentunya menjadi hal yang penting, sahabat GPIB sekalian, bahwa Tuhan memanggil seseorang, Tuhan membentuk seseorang untuk menjadi hamba, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bukan usia, umur menjadi tolok ukurnya, tetapi bahwa kalau Tuhan sudah memanggil, maka Tuhan akan menentukannya. Jadi yang terpenting adalah bukan soal, oh masih anak kecil, oh masih remaja, oh karena dia masih labil, masih penuh dengan gejolak dalam kehidupannya, dia tidak layak untuk dijadikan sebagai perantara atau menjadi alat Tuhan. Karena nabi itu adalah perantara antara manusia dengan Allah. Tapi ternyata bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Persoalannya tentu bukan soal bahwa ya Tuhan hanya memilih begitu saja, tentu tidak, sudah lewat proses yang panjang. Sehingga kita mengatakannya itu sebuah perjalanan. Perjalanan yang artinya ada masa, ada waktu, ada proses, di mana proses itu yang kemudian turut bekerja dalam diri seseorang. Maka itu kalau penekanan bacaan kita ada di ayatnya yang ke-19, Samuel semakin besar, Tuhan menyertai dia dan tidak membiarkan satu pun dari firman yang disampaikannya gugur. Tidak ada satu pun yang gugur. Ini tentu menjadi pembuktian yang luar biasa. Membuktikan bahwa bukan soal usia atau umur seseorang, tetapi bagaimana kepekaan seseorang untuk mendengar suara Tuhan, menjawab dan meresponnya. Sehingga tidak ada satu kata pun yang gugur. Demikian firman menegaskan akan hal itu. Tentu kita mungkin sekarang bisa mengatakan bahwa wah luar biasa sekali Samuel. Alkitab menyatakan tidak ada satu yang gugur, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang kemudian dianggap angin lalu oleh Samuel. Bahwa perjalanan kehidupannya yang walaupun kita mau katakan di usia 12 tahun belum panjang perjalanannya, masih pendek perjalanannya Samuel sampai pada dia menjawab panggilan Tuhan. Tetapi Alkitab menegaskan ternyata bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada satupun yang gugur, yang mati, yang tidak berbuah, tidak berkembang, yang dimaknai oleh Samuel. Dalam terang tema kita di tahun pelayanan ini, bahwa pelayanan intergenerasional menjadi penekanan adalah bahwa bagaimana pelayanan itu berjalan dari seluruh atau lintas generasi. Bukan hanya orang lanjut usia, bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang-orang muda yang dianggap sedang naik daun atau sedang di puncak kehidupan, tetapi juga Tuhan memakai teruna, bahkan juga anak-anak. Malam ini, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi,
sebelum kita kemudian larut dalam istirahat kita, Tuhan mau katakan kepada kita sekalian bahwa sudahkah kita menyadari kepekaan terhadap suara Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kepekaan itu tentu tidak terjadi instan atau cepat begitu ya, tetapi butuh proses untuk menjadi peka lewat terbiasa atau kita membiasakan diri untuk mau mengupayakan diri kita mengerti tentang kehendak Tuhan, memahami tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi inti dari panggilan Samuel. Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, malam hari ini dikala kita akan beristirahat untuk melepaskan segala kepenatan, keletihan, bahkan mungkin juga hiruk pikuk aktivitas kita seharian. Malam ini Tuhan mau agar kita peka terhadap suaranya. Apa itu? Supaya kita peka itu dengan suara Tuhan, yaitu supaya kita tahu, kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita larut dalam berbagai macam kesibukan, kerja dan usaha kita, kita tetap bisa mendengar suara Tuhan lewat kesibukan itu. Mendengar suara Tuhan bukan berarti bahwa kita harus diam, kita harus pergi mengasing ke satu tempat yang sunyi, sepi, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Tentu tidak. Bahkan di tengah hiruk pikuk kesibukan kita, di tengah hiruk pikuk aktivitas kita yang padat sekalipun, kalau kita melatih kepekaan, terbiasa dengan relasi kita dengan Tuhan, relasi batin kita yang terkoneksi dengan Tuhan, maka kita mampu untuk mendengar suara Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat di tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, sahabat GPIB, kuncinya ialah pada diri kita. Bagaimana kita membiasakan diri kita. Sama seperti Samuel. Dia terbiasa untuk mendengar suara Tuhan lewat didikan orang tuanya, lewat bimbingan Imam Eli. Dia terbiasa. Dia karena dia ada di lingkungan yang demikian, ya, karena orang tuanya juga tentunya Imam Eli membiasakan dia. Walaupun memang tentu lewat proses di mana awalnya dia tentu tidak mengerti. Sama seperti panggilan tadi kan. Dia pikir yang memanggilnya adalah Imam Eli, tetapi ternyata yang memanggilnya adalah Tuhan. Karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita semua adalah orang-orang yang mau belajar, melatih, membiasakan diri kita untuk peka dengan suara Tuhan. Kepekaan itu akan tumbuh. Kepekaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita membiasakan diri untuk mendengar suara Tuhan dalam segala aktivitas kita. Mendengar suara Tuhan dengan batin kita. Membiarkan Tuhan berbicara lewat batin kita. Disitulah kepekaan itu akan tumbuh dalam kehidupan kita. Tujuan dari kita mau atau berupaya untuk melatih kepekaan itu adalah kita dimampukan Tuhan untuk mengetahui apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, yaitu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai firman Tuhan yang telah dinyatakannya kepada kita, supaya itu yang akan muncul dari seluruh eksistensi keberadaan hidup kita. Marilah sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita hayati di malam ini, kemudian kita berlakukan dalam kehidupan kita, supaya kita semua menjadi orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan, suara kebenaran, suara kebaikan yang harus terus
kita suarakan di tengah dunia ini. Biar firman Tuhan akan memberkati kita sekalian dalam beristirahat dan esok pagi siap untuk menjalankan aktivitas kita. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami dimampukan untuk mengerti makna firman Tuhan yang menuntun kami untuk peka terhadap suara Tuhan, untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan, karena suara Tuhan itu adalah suara kebenaran yang sejati, yang harus kami ikuti, kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih ya Allah, kami akan beristirahat, kiranya Tuhan jaga kami, dan esok pagi Tuhan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat dan segar untuk menjalankan hidup yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal. Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 kakak, di mana 80% kakak adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, pekerja serabutan, guru harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR, sehingga secara ekonomi GPIB Jemaat Air Hidup Kamal juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988 ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG, mengingat lokasinya yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.